Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prospek saham PGEO di tahun 2025. Ini karena banyak sekali yang bertanya kepada kami tentang saham PGEO ini. Tentu saja sebelumnya kita disclaimer on ya. Jadi banyak yang bertanya, tolong analisa saham PGEO dan bagaimana prospek kedepannya. Ada yang sedang hold saham PGEO sama apa bisa seperti brand dan lain sebagainya. Memang saham ini betul-betul salah satu yang jadi pusat perhatian, terutama setelah Pak Prabowo itu mengatakan swasembada energi. Dan saya juga baru tahu ya, kalau misalkan jadi potensi salah satu paling besar adalah geothermal ya. Ingat sekali lagi, salah satu potensi yang paling besar ya, itu adalah geothermal. Dan PGEO ini memiliki fokus di panas bumi. Ini yang menurut kami bisnis yang susah diikuti oleh perusahaan lain. Kalau kami amati hanya beberapa saja yang punya energi panas bumi. Nah, PGEO itu core bisnisnya di situ. Oleh karena itu ini istimewa. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Nah, ini sebaran ya, sumber geothermal resource ya. Ini bisa kelihatan, bisa dikatakan hampir mayoritas banyak di Indonesia lah itu energi panas buminya betul-betul besar. Oleh karena itu kalau tidak dimanfaatkan kan cukup sayang sekali. Bahkan ini Sumatera 9,6 gigawatt, ini mungkin gigawatt ya. Jawa, Bali 8,2, Nusa Tenggara 1,2, Maluku, Papua 1,2 edan. Ya, cukup luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, mari kita lihat number of shareholders ya. Setiap bulan, ingat setiap bulan. Ini jarang ya kita temukan saham yang seperti ini ya. Investornya itu selalu bertambah. Ya, nggak peduli yang namanya harganya turun. Ini istimewa kecuali bulan Juli ya. Jadi Agustus, September, Oktober, November, bahkan kan kita tahu saham-saham di bulan Desember itu kan berjatuhan. Tapi investornya juga justru bertambah lebih banyak. Jadi ini salah satu saham yang menjadi favorit lah. Tapi kalau saya perhatikan sebenarnya saham ini tuh nggak niat untuk IPO ya. Ini pendapat kami ya, tapi ya jangan dimasukin hati. Kenapa? Karena masyarakatnya hanya dikasih posisi cuma 10%. Ya 10%. Yang lainnya itu Pertamina, Solar Holding, ya masyarakatnya kecil. Jadi kalau misalkan pengaruh masyarakat di saham ini menurut kami kecil lah, nggak begitu. Nah ini on execution mode. Jadi ini sedang proses eksekusi ya. Anda bisa lihat di bawah ini. Artinya saya tidak akan jelaskan satu persatu. Artinya perusahaan ini masih terus berkembang. Ya ini 88,92 progress ya, dan lain-lain. Ini masih terus berkembang. Dan Anda bisa lihat ini extension and greenfield development update. Journey to 1,7 gigawatt has begun. Ini artinya kan perjalanan ya. Jadi proses jadi terus berkembang. Ini yang menurut kami istimewa dari perusahaan ini ya, terus berkembangnya itu. Dan perlu diingat salah satu kata kunci di IHSG itu adalah menemukan saham yang terus emiten yang terus berkembang. Nah ini salah satu kata kunci yang harus kita ingat. Nah mari kita lihat baik-baik secara valuasi dan lain sebagainya. Kalau kita bicara pendapatannya stabil ya, nggak naik nggak turun. Gimana nggak stabil? Pelanggannya juga tetap ya, pelanggannya tetap, bisnisnya yang nggak bisa diganggu, ya pasti stabil lah. Dan saham-saham seperti ini naik turunnya
tipis lah kalau menurut kami ya. Dan yang unik tidak tampak ya dari tahun 2023 ke 2024 itu pertumbuhan yang cukup bagus dari sisi laba. Walaupun secara perusahaan profilnya terus sedang mengembangkan energi di mana-mana, tapi kalau kita bicara laba itu tidak tampak. Dan kemudian ini market cap-nya sangat besar, jadi untuk digoyang itu maksudnya drop sampai sekian, naik sampai to the moon langsung itu agak sulit kalau saham ini. Nah, kalau bicara valuasi menurut kami nggak murah. Ini saham sudah price in versi kami loh. Ingat, versi kami sudah price in. Dan Anda bisa lihat pendapatan ini berdasarkan laporan keuangan pada 30 September 2024. Nah, kalau kita lihat sumber pendapatannya PLN Indonesia Power, ya, Kamojang, Ulubelu, Lahendong, ada juga PLN. Ya, PLN semuanya. Jadi dari BUMN ke BUMN, ya sederhananya seperti itu. Artinya kalau saya sih melihat perusahaan seperti ini itu mengalami lonjakan banget itu jarang lah kalau menurut kami ya, jarang. Nah, yang berikutnya profitabilitasnya istimewa. Gross profitnya hampir 57%, operating profit marginnya 56%, net profit marginnya 34%. Ini hanya tergerus hutangnya pun tidak begitu besar, ini biaya keuangannya tidak begitu besar. Dividennya juga cukup menarik di harga sekarang 5%. Ya, ini sudah cukup bagus. Perusahaan besar ngasih dividen 5% per tahun itu sudah cukup bagus. Kelemahannya satu, growth-nya ini. Growth-nya itu dalam beberapa kuartal ini minus ya, kita bisa lihat. Nah, mari kita lihat beritanya. Beritanya rata-rata tentang ini, kejar target kapasitas. Ya, namanya ngejar target ya oke lah. Tapi kalau nggak ngefek ke laba ya susah juga kita sebagai investor kan. Kemungkinan menurut kami ya, kemungkinan itu efeknya itu tidak dalam waktu dekat. Ini kan berita ini terbit pada bulan Desember. Itu disampaikan seperti ini, dalam 2 hingga 3 tahun. Anda mau sabar nunggu 2 sampai 3 tahun. 2 bulan aja nggak naik udah pindah kok. Ya, ini 2 hingga 3 tahun. Ya kita ya real aja lah. Nah, ada satu yang menurut kami ya mengejutkan. Ini untuk karyawannya sih sangat membahagiakan, tapi untuk investor retail seperti kita itu agak sulit. Apa itu? Program MESOP. Ya, MESOP itu adalah biasanya ini kan Management and Employee Stock Option Program. Jadi saham untuk karyawan lah sederhananya seperti itu. Apa yang membuat terkejut itu? Harga per sahamnya itu 648. Ya, padahal harga saham di pasar itu kalau nggak salah berkisar 1000-an. Ketika itu ya. Ini kan tahap 2 1087. Nah, yang membuat sakit hati itu ini, setahu saya salah satu faktor kenapa saham PGO turun itu program MESOP ini. Ya, ini program MESOP juga tentu saja segala sentimen di pasar itu berpengaruh. Nah, mari kita lihat sahamnya. Ini saya rentang dalam 3 tahun dari tahun 2023. Nah, sekarang mengalami penurunan. Trennya bearish ya, bearish karena beberapa hal, MESOP tadi, buangan asing dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dalam tahun 2025 mulai 1 Januari itu terjadi yang namanya small accumulation. Ini memang kalau kita lihat dari daftar pemegang saham tadi, retail sangat menyukai saham ini. Ya, jadi akumulasi pelan-pelan oleh retail ya tidak ada salahnya. Dan kalau kita lihat chartnya, ya chartnya ini tidak ada volume yang besar, yang akumulasi nggak ada. Volumenya kecil-kecil, tapi ada satu tanda yaitu Morningstar di sini, yang mana biasanya kalau seperti ini sudah berada di titik supportnya. Jadi estimasi supportnya itu di angka 900. Ya, 900. Jadi menurut kami masih cukup oke. Ini 925 kan. Sekarang 925. Kita tunggu aja apakah ada aksi
akumulasi yang besar. Kalau nggak ada ya mungkin retail terus akumulasi kan bisa naik, kita tidak tahu, di pasar kan selalu seperti itu. Nah kalau misalkan dari analis, ini saya ambil dari Stockbit ya, itu hampir semua merekomendasikan untuk buy. Ini 8 analis buy, holdnya 2, target secara moderat itu di angka 1200. Kalau target sesungguhnya di angka 1375, potensial gainnya bisa sampai 40%-an ya. Wah gede nih, high-nya di 1610, jadi lumayan besar. Nah sekarang kalau bertanya bagaimana versi saham hijau, kinerjanya bagus ya. Kenapa saya katakan bagus ya, karena tidak, kalau turunnya tipis sekali, tidak jeblok, dan ini stabil, nggak ada pengganggu lah istilah katanya. Kalau bicara valuasi menurut kami nggak murah, ini sudah price in, prospeknya bagus, tadi sudah kita tampilkan ya, 2-3 tahun ke depan lah apalah, itu bagus. Kalau untuk resikonya tidak begitu besar. Kalau saham hijau di saham ini versi kami netral, kecuali kalau murah banget ya. Kalau kami kan melihat saham itu kalau murah banget baru oke gitu. Jadi seperti itu, sekali lagi ini versi kami, bisa salah dan juga bisa juga menjadi sudut pandang bagi Anda semuanya calon investor. Kalau Anda ada usulan atau sanggahan, atau Anda menginginkan satu saham untuk direview, cukup cantumkan di kolom komentar. Siapa tahu kami bisa memenuhi permintaan Anda sebagai penonton setia kami. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.